kegiatan hari ini sangat menyenangkan menurut aku gitu. Ini juga siang-siang kan, jadi masih pada semangat semuanya nih. Terus juga ini kan aku lagi ada di acara The Girl Fest, di mana banyak banget speaker-speaker, wanita-wanita, perempuan-perempuan sukses ya, dan luar biasa, sangat terhormat sekali aku bisa mengisi acara ini. Aku sangat terinspirasi banget sama speaker-speaker yang lainnya juga, luar biasa pokoknya, keren banget lah. Tapi kalau kamu dituju sebagai berbicara, seperti apa sih? Tadi sempat grogi atau sharing apa yang kamu sampaikan ke peserta nanti? Sebenarnya kalau dari aku senang aku bisa sharing tentang kehidupan aku tadi ya di panggung tadi. Seneng banget bisa menjadi speaker juga yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang lagi nonton gitu kan. Jadi menurut aku eh ya pastinya semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang positif dari apa yang aku ucapkan tadi lah. Tapi kalau untuk menjadi pembicara nih, Hmm? bisa dikatakan first time atau seperti apa sih kalau kamu sendiri? Ini tuh sebenarnya bukan first time, sebenarnya pernah gitu. eh ya gimana ya, tapi aku tuh selalu excited kalau emang pengen sharing sama teman-teman ya. Dan apalagi tadi juga bareng Kak Gracia Poli duduk di samping aku ngefans banget sama Kak Gracia, dan ternyata kita itu sekampung ya, kita satu kampung ternyata gitu di Manado. Kalau kamu sendiri itu tadi poinnya menyampaikan apa ke pemirsa? Sebenarnya menurut aku yang tadi aku dapat itu adalah tentang mimpi sih. Tentang mimpi bagaimana. Oh ya. Oke. Tadi yang kita bicarakan tentang mimpi ya, tentang mimpi bagaimana aku sebagai penyanyi dan Kak Gracia juga sebagai atlet gitu. Tapi kalau kamu sendiri nih, kan tadi ada nggak mungkin lebih ada pertanyaan mungkin kamu mungkin ini kayaknya pertanyaan apa yang bikin kamu unik nih pertanyaan dari peserta tadi Em, lebih ke apa entah itu dari proses kamu karir dari kecil sampai sekarang atau seperti apa? eh pas tadi ditanyain soal proses sih, sebenarnya proses gimana aku emang passion kah gitu, atau gimana tentang menyanyi ini ya gitu. Terus akhirnya aku ceritain gitu dari gimana aku kecilnya, aku udah suka bersenandung dari 6 bulan tuh, terus 2 bulan juga udah mulai cerewet, mulai suka nyanyi. Terus dimana umur 5 tahun aku mulai ikut lomba fashion show, dan umur 6 tahun aku mulai fokusin nyanyi. Itu sebenarnya nggak baru juga sih aku ceritain soal ini, tapi aku selalu senang ketika ngobrolin soal itu. Tapi kalau kamu sendiri akhirnya menjadi terbiasa ya dari awal berbicara pertama terus sampai sekarang jadi terbiasa sharing dengan penonton atau pemirsa gitu ya. Ya sebisa mungkin kita memberikan hal positif lah untuk teman-teman semuanya gitu. Tapi kalau anda sendiri mungkin seberapa penting sih menjaga eksistensi dalam arti kan kamu dari kecil nih menyanyi juga terus sekarang main film juga itu gimana sih maksudnya cara ngatur waktu dan menjaga eksistensi sampai sekarang seperti apa? Sebenarnya lumayan, kalau dari aku ya, lumayan nggak gampang sih gitu, nggak gampang. Karena kenapa? Karena aku memulai karir kan dari SMP, di mana aku juga masih sekolah gitu kan, masih sekolah, terus juga nyanyi kerja sekalian gitu kan. Jadi ya lumayan, bagi waktunya lumayan tidak gampang menurut aku. Kita nyocokin jadwal sekolah juga sama off air atau on air gitu, terus juga SMA juga gitu, dan sekarang juga aku lanjut kuliah juga. Nah itu dia tuh, aku kan kuliah teater juga kan Kak gitu. Jadi sebenarnya ya hampir di bidang yang sama lah gitu menurut aku. Jadi sebenarnya ada enaknya juga, aku enjoy juga jalaninnya. Tapi ya gitu, soal ngatur jadwalnya emang tidak gampang, tapi sejauh ini so far aman-aman aja dan aku enjoy. Karena kan kuliah sudah semester 2 nih, Iya. ambil jurusan teater kan. Iya. Kenapa akhirnya memutuskan mengambil jurusan tersebut? Apa karena emang pengennya kamu atau dari orang tua atau seperti apa? Sebenarnya ya,
Waktu mau masuk kuliah itu ada beberapa jurusan yang aku sebenarnya masih bingung mau ngambilnya, dari hukum lah atau pengen jadi apa ya, jurusan psikologis gitu-gitu, terus desain baju juga. Dan waktu itu aku sempat kepikiran aku pengen masuk akabri. Eh, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh jadi suka banget film, suka nonton gitu, terus juga pengen apa ya, aku tuh salah satunya kenapa pengen hukum terus pengen akabri itu juga salah satunya gara-gara aku nonton film. Jadi jadi aku tuh berdoa dulu Kak sebelum sebelum milih yang aku mau tuh apa sih buat kuliah gitu. Aku berdoa dulu terus dapet jawaban dari Tuhan, oh ternyata yang aku mau selama ini tuh ada sangkut pautnya sama aku pengen meranin ini nih gitu kan, jadi ada sangkut pautnya sama film. Ya udah akhirnya awalnya tuh aku pengen masuk jurusan film sebenarnya, tapi tiba-tiba ada teater gitu kan, terus kayak wow aku sangat excited banget nih sama teater ini. Ya udah akhirnya aku ambil teater gitu karena mungkin emang nggak jauh juga dari apa yang aku sukai sekarang, karena kan takutnya kalau misalnya yang jurusan yang agak lebih berat takutnya jadwalnya agak susah kan Kak gitu, maksudnya juga takutnya fokusnya tuh agak susah sebenarnya gitu kayaknya ya, tapi kita belum coba nih kayaknya waktu itu aku mikirnya. Terus akhirnya ya udah aku ngambil teater deh, dan kebetulan aku juga suka banget sama teater, jadi ya teater. Kalau teater kalau boleh tahu itu maksudnya ntar lebih ke apa sih kalau boleh tahu, apa lebih ke action atau apa? Teater itu sebenarnya beda sama syuting film. Kalau teater itu kan kita nampilinnya di panggung yang benar-benar ongoing non-stop dari awal sampai akhir naskah. Kalau film kan kita bisa take cut gitu kan, jadi kayak di cut terus kayak kita bisa baca ininya skripnya lagi gitu. Tapi kalau teater itu lumayan susah sih Kak, lumayan susah. Kita juga itu harus ngafalin. Aku juga bentar lagi mau UAS, aku bakal ngafalin 58 halaman. Udah paling Ya udah sih, udah ya tinggal separuhnya lagi lah, bentar lagi nih 1 bulan lagi. atau bisa dikatakan kalau teater tuh lebih kayak ntar kalau ketiga acting lebih 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 ahli atau seperti apa sih Nek? Sebenarnya kalau acting ya sama-sama aja sih, sama-sama acting gitu ya. Tapi perbedaannya adalah yaitu balik lagi ke kita. Kalau teater itu di panggung harus ngafalin bener-bener dari awal sampai akhir. Dan juga mungkin lebih harus kelihatan ya body language-nya gitu kan. Kalau film kan bisa kelihatan dari kamera sedetail itu kan. Jadi kayak ya teater mungkin menurut aku teater lebih susah. Ada mau bilang pendapatnya, ada kejadian lucu di pinggir jalan nih, ada banyak bebek banyak banget jalan di pinggir jalan gede itu, kamu bilangnya seperti apa sih, lucu unik atau seperti apa sih? Bebek di Iya, jalan banyak besar. kan, banyak Iya. Lucu sih. Lucu bebek dengan anak-anaknya gitu ya. Iya kan kayak gitu kan. Lucu sih karena menurut aku bebek itu adalah makhluk yang menggemaskan, apalagi kalau jalan ya bersama ibu-ibunya. Jadi kayak ibunya terus kayak anak-anaknya yang ngikut gitu kan dari belakang. Lucu sih. Tapi kasihan juga kalau misalnya kenapa-napa di jalan kan soalnya ya. Jangan sampai kelindes. Tapi kalau kayak gitu emang rapi nih jalannya banyak itu, kalau hal itu cukup mengganggu nggak, atau emang kan ada yang ngarahin atau seperti apa sih? Sebenarnya tergantung masing-masing orang juga sih ya. Tapi kan ya kalau ada orang yang buru-buru, kita nggak tahu tiba-tiba langsung nyelonong gitu kan tanpa ngelihat ada apa nih di depannya. Tapi ya gitu sih, harus hati-hati kita sebagai pengemudi juga, karena kadang kan kita nggak tahu tiba-tiba bebek muncul dari mana gitu, apapun muncul dari mana gitu, walaupun apa ya dan nggak ada yang jagain juga kan gitu, kecuali kalau ada yang jagain yang ngarahin gitu, itu ya ini aja sih. Tapi maksudnya kalau yang nggak ada yang ngarahin itu yang susahnya Kak. Intinya harus ada yang ngarahin ya.
harus ada yang ngarahin sih menurut aku. Ya kita sebagai pengemudi juga harus hati-hati. Hati-hati. Kita juga harus. Dan juga sekarang lagi rame tentang kasus Vina nih yang udah lama terus difilmkan lagi. Pendapat kamu seperti apa sih? Sampai sekarang kayak pelakunya ketangkap, tapi gak banyak ada yang bilang konspirasi atau seperti apa. Kalau kamu melihatnya seperti apa sebagai selebritis nih? Aku sebenarnya sejujurnya udah nonton filmnya kemarin tuh, dan aku nangis banget karena aduh ada ya orang yang sekejam itu gitu ya. Dan apa ya, sebagai perempuan ya apa ya, rasa takut itu pasti ada gitu kan Kak. Jadi kayak kita harus lebih hati-hati lagi. Terus jangan gampang percaya juga sama orang. Terus juga apa ya? Ya aku juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin kasusnya kayak gimana. Tapi yang aku doain, tapi seliwuran di mana-mana kan soalnya. Jadi ya semoga apapun yang terbaik lah menurut Tuhan, dan apapun yang adil, semoga bisa adil. Itu dari Tapi kamu aku. mungkin melihatnya penafsiran kamu sendiri mungkin seperti apa sih, kasusnya itu harusnya kalau udah lama terus sekarang berkepanjangan atau sudah apa. Iya. Dan juga kemarin kan ketangkap juga tuh, mungkin apakah itu benar atau kamu melihatnya dari sisi anda? Waktu itu kan kasusnya udah sempet Iya. ditutup ya, Iya. sempet ya. Tapi karena setelah film ini muncul viral lagi kasusnya, emang apa-apa itu pasti dari viral Kak. Iya, benar. Viral itu bener-bener wah, pokoknya apa ya, pelaku di tangan viral. Tapi ya gimana ya, kan takutnya ada yang salah tangkap tuh kemarin, kalau nggak salah ada yang sempat salah tangkap ya. Ya sebenarnya kasihan juga kalau misalnya emang itu benar salah tangkap dan orang yang sebenarnya tidak bersalah terus jadi dia yang harus menanggung itu gitu kan, kasihan juga sebenarnya. Tapi ya pastinya semoga kasus dan kebenaran yang sebenarnya cepat terungkap. Semoga emang beneran apa ya, semoga all the best lah pastinya kalau dari aku ya. Aku masih merinding kalau misalnya nginget kasus itu tuh. Iya kan, aku udah nonton filmnya gitu. Oke, cukup.